semuanya. Wah, Miss Anne senang banget nih hari ini kita ketemu lagi di Weekly Worship. Jadi kita di sini akan sama-sama memuji Tuhan memulai hari kita. Sebelum itu kita baca dulu ya nats pembimbing kita yang diambil dari Hebrew 4 verse 12a. For the word of God is alive and active. Jadi firman Tuhan itu benar-benar hidup dan dia secara aktif bekerja dalam hidup kita. Firman Tuhan itu tertulis di mana? Ayo, ada yang ingat? Betul banget, di Alkitab. Kita mau nyanyi sama-sama Alkitab buku terindah. Yuk kita bangkit berdiri, kita memuji Tuhan. Hai kawan, tahukah kamu ada buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran. Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, secinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, berdekat keselamatan, karya Tuhan Yesus yang mulia. Hai kawan, tahukah kamu ada buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran. Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, secinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, terdekat keselamatan, karya Tuhan Yesus yang mulia. Alkitab buku terindah, secinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, terdekat keselamatan, karya Tuhan Yesus yang mulia. Karya Tuhan Yesus yang mulia. Sekali lagi, karya Tuhan Yesus yang mulia. Anak-anak, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini Tuhan memberikan kami kesempatan boleh datang di hadapan Tuhan untuk beribadah, untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, kami mau bersungguh-sungguh memuji nama Tuhan, karena Tuhan sangat baik kepada setiap kami. Tuhan memberikan kepada kami Alkitab yang adalah buku terindah, yang merupakan surat daripada Tuhan untuk setiap kami dapat menjalani hidup kami yang memuliakan nama Tuhan. Tolong kami Tuhan, berikan kami hati yang mau untuk memuji Tuhan, hati yang mau untuk mendengarkan firman Tuhan, dan hati yang mau untuk melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita mendoakan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, anak-anak, kita sudah mendoakan untuk doa Bapa kami. Sekarang kita mau mempersiapkan hati kita sungguh-sungguh mau mendengarkan apa yang Tuhan ingin katakan kepada kita. Hari ini kita mau belajar juga ya bahwa firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Kita mau sama-sama nyanyikan lagu Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman-Mu
Halo anak-anak SD Bintang Mulia, senang sekali kita bisa weekly worship bersama-sama pagi ini ya. Walaupun masih secara online, namun kita bersama harus tetap bersyukur. Kita masih punya kesempatan mendengarkan firman Tuhan hari ini ya. Kita harus sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Dan Mister berharap pagi ini Alkitab kalian sudah siap di dekat kalian semua. Jadi kita bisa sama-sama merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, Mister ajak kalian semua untuk kita bersama-sama menghadap Tuhan, minta pertolongan Tuhan, supaya kita boleh sungguh-sungguh dan benar-benar mengerti akan firman Tuhan yang kita renungkan pagi hari ini. Mari kita bersama-sama berdoa. Terima kasih Bapak, kami bersyukur pagi ini kami boleh bersama-sama anak-anak SD Bintang Mulia, untuk kami boleh membaca dan merenungkan firman-Mu Bapak. Kiranya Tuhan sendiri yang hadir tengah-tengah kami, membimbing kami, sehingga kami boleh benar-benar memusatkan perhatian kami hanya pada Tuhan, dan boleh mengerti dan benar-benar memahami akan firman Tuhan, dan boleh menerapkannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, bimbing kami pagi ini dalam kegiatan weekly worship hari ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekarang buka kitab kalian ya, kita akan membaca bersama-sama ayat yang akan kita renungkan pagi hari ini ya. Hari ini kita akan membaca dari kitab Lukas pasal 10 ayat 38 sampai 42 ya. Mister ulangi, dari kitab Lukas pasal 10 ayat 38 sampai 42 ya. Mister Heru akan bacakan buat kalian semua, dan kalian juga boleh membaca dengan bersuara di tempat kalian masing-masing ya. Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Maria dan Marta. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedangkan Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Ya, anak-anak, itu tadi ayat yang akan kita renungkan pada hari ini ya. Setelah membaca bagian dari firman Tuhan tadi, coba masih ingat kalian tokoh siapa saja yang ada dalam bacaan kita tadi? Tokoh pertama siapa? Coba. Maria. Iya, betul. Maria. Tokoh pertama yang ada dalam bacaan kita tadi ya. Setelah Maria, ada satu lagi. Siapa yang ada dalam bacaan kita tadi yang dia adalah saudaranya Maria? Marta. Ya, betul. Marta. Ya, nah sekarang satu lagi. Ada tokoh yang sangat penting dalam bacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Siapa? Masih ingat? Tuhan Yesus. Betul sekali. Tuhan Yesus. Wah, hebat sekali kalian semua ya. Kalian bisa mengingat tokoh-tokoh yang ada dalam firman Tuhan yang barusan kita baca tadi ya. Di sana ada Marta, ada Maria, dan Tuhan Yesus ya. Di sana dikisahkan ketika Tuhan Yesus bersama murid-muridnya dalam perjalanannya, mereka sampai dan tiba di sebuah perkampungan. Dan di perkampungan itu ada seorang wanita yang menyambut dengan sukacita kedatangan Tuhan Yesus. Dialah Marta. Marta memiliki seorang saudara yang bernama Maria. Mereka berdua adalah wanita-wanita yang begitu mengasihi Tuhan, begitu menyayangi Tuhan. Sehingga begitu bersukacitanya mereka ketika Tuhan datang menghampiri dan singgah di rumah mereka. Apa yang dilakukan Tuhan Yesus anak-anak di rumah Marta? Iya, Tuhan Yesus di sana mengajar. Tuhan Yesus memberitakan banyak hal tentang kebenaran firman Tuhan. Dan kita tahu dalam bacaan kita tadi, Marta begitu sibuknya melayani Tuhan. Mungkin saat itu Marta sedang menyiapkan makanan, atau mungkin menyiapkan minuman terbaik untuk Tuhan dan murid-muridnya.
Sementara Maria duduk diam di dekat kaki Tuhan Yesus, duduk diam mendengarkan pengajaran Tuhan Yesus. Kemudian Marta yang melihat saudaranya hanya duduk diam di dekat Tuhan Yesus, kemudian mengatakan dan meminta sesuatu pada Tuhan Yesus. Apa yang diminta Marta, anak-anak? Kita baca lagi di firman Tuhan tadi ya, apa yang diminta Marta pada Tuhan Yesus. Marta meminta, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Ya, Marta mengharapkan Maria membantunya melayani Tuhan Yesus. Apa yang dijawab sama Tuhan Yesus, anak-anak, ketika mendengar permintaan Marta tadi? Ya, Tuhan Yesus menjawab, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Dari ucapan Tuhan Yesus tadi, ada penekanan anak-anak yang Tuhan ingin Maria dan Marta lakukan. Tuhan menekankan di sini ada satu hal yang terbaik. Apa itu, anak-anak? Ya, hal terbaiknya adalah Tuhan ingin Maria dan Marta duduk mendengarkan pengajaran Tuhan Yesus. Duduk dengan baik dan sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Apakah yang dilakukan Marta salah, anak-anak? Tidak. Tuhan tidak mengatakan bahwa yang dikatakan Marta atau yang dilakukan Marta adalah salah. Tidak. Tuhan tidak menyalahkan itu. Namun, Tuhan memberitahukan satu hal yang paling baik, satu hal yang paling penting di sini, yaitu mendengarkan firman Tuhan. Setelah mendengarkan kisah Marta dan Maria tadi, sekarang coba kita renungkan. Kira-kira dari kegiatan ini, yang manakah yang menggambarkan sikap, mencontoh sikap Maria yang begitu baik tadi? Sikap Maria yang memilih pilihan yang tepat untuk mendengarkan dengan sungguh-sungguh firman Tuhan. Ya, coba kalian perhatikan gambar yang pertama ini. Ada gambar seorang anak sedang duduk mengikuti kegiatan sekolah minggu atau mungkin weekly worship secara online. Di gambar ini, anak ini diam dengan tenang, sungguh-sungguh mengikuti kegiatan dengan baik walaupun secara online. Dan di laptopnya, di perangkatnya tidak ada hal lain selain tayangan kegiatan weekly worship atau sekolah minggunya. Dan yang kedua, gambar kedua, sama-sama ada seorang anak sedang mengikuti kegiatan secara online, kegiatan sekolah minggu atau mungkin weekly worship. Namun anak ini sambil makan, sambil minum, ya, dan sambil main gadgetnya. Nah, dari dua gambar ini, kira-kira mana yang menurut kalian sikap yang mencontoh sikap dari Maria tadi? Benar ya, gambar yang pertama. Gambar yang mencontoh dan mencerminkan sikap seperti yang dilakukan Maria ketika Tuhan Yesus datang mengajar di rumah Marta. Nah, anak-anak, untuk mencontoh sikap baik Maria tadi, kalian bisa melakukannya bukan hanya ketika kalian mengikuti kegiatan weekly worship ataupun sekolah minggu. Bahkan ketika kalian sedang belajar di kelas pun, ketika kalian sedang mendengarkan guru mengajarkan banyak pelajaran di sekolah pun, kalian bisa melakukannya. Dengan apa? Dengan kalian benar-benar fokus mendengarkan guru yang sedang mengajar. Dengan sungguh-sungguh kalian mendengarkan guru yang sedang memberikan informasi kepada kalian, ilmu pada kalian, tanpa kalian sambil melakukan hal-hal yang lain. Ya, itu sikap yang baik untuk mencontoh sikap Maria tadi. Ya, nah di sini kita diingatkan kembali bahwa hal terpenting di sini yang harus kita lakukan, hal terpenting yang harus kita kerjakan dalam kehidupan kita adalah mendengarkan firman Tuhan
dengan sungguh-sungguh, mendengarkan firman Tuhan dengan baik, mendengarkan firman Tuhan dengan sepenuh hati kita, tanpa melakukan yang lainnya. Itu yang Tuhan mau kita lakukan. Semoga firman Tuhan hari ini boleh mengingatkan kalian, boleh mengingatkan kita semua, untuk kita selalu mendengarkan firman Tuhan dengan baik dan benar, untuk menyenangkan hati Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk firman Tuhan pada hari ini Tuhan. Kami boleh merenungkannya. Kami bersyukur Tuhan, Tuhan berikan kami kesempatan hari ini untuk kami boleh mendengarkan dan merenungkan kebenaran firman-Mu ini Tuhan. Mampukan kami dan ajarkan kami untuk selalu boleh mendengarkan Engkau dengan baik. Mampukan kami Tuhan untuk kami boleh memusatkan perhatian kami ketika kami harus mendengarkan Engkau. Kami boleh benar-benar memusatkan hati kami, pikiran kami hanya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kasih Tuhan yang begitu besar buat hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.